Di sebuah kota kecil bernama Porbandar, India, pada tanggal 2 Oktober 1869, lahirlah seorang bayi mungil dari keluarga sederhana. Bayi itu diberi nama Mohandas Karamchand Gandhi. Tak ada yang menyangka tangisan kecilnya kelak akan mengguncang dunia dengan kekuatan tanpa senjata. Sejak kecil, Gandhi tumbuh pemalu. Ia bukan anak yang menonjol dalam pelajaran, bahkan sering merasa asing di tengah teman-temannya. Namun, ibunya yang penuh kasih menanamkan satu nilai luhur, kebenaran dan kesucian hati. Dari sinilah benih perjuangan seorang Mahatma mulai berakar. Pada usia belia, Gandhi menikah dengan seorang gadis bernama Kasturba. Pernikahan itu awalnya penuh kebingungan sebab keduanya masih kanak-kanak. Tetapi seiring waktu, cinta yang sederhana itu berubah menjadi kekuatan yang mendampingi Gandhi sepanjang hidup. Kasturba bukan hanya istri, melainkan sahabat dan penopang perjuangan. Bersama mereka menghadapi derita, penjara, bahkan cercaan dunia. Gandhi muda berangkat ke London untuk belajar hukum. Di kota besar itu ia berhadapan dengan modernitas, kebiasaan barat, dan tantangan menjaga keyakinannya. Ia belajar disiplin, menjadi vegetarian, dan memperdalam makna moralitas. Namun siapa sangka, gelar hukum yang ia raih bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk memperjuangkan bangsanya. Tahun 1893. Saat itu Gandhi masih muda, baru berusia 24 tahun dan baru saja lulus sebagai pengacara dari London. Ia mendapat tawaran dari sebuah perusahaan India yang ada di Natal, Afrika Selatan, untuk menangani kasus hukum bisnis mereka. Tujuannya awal ia ke Afrika Selatan sederhana, bekerja sebagai pengacara dan membela kepentingan komunitas India di sana. Namun, ketika tiba di Afrika Selatan, Gandhi berhadapan langsung dengan diskriminasi rasial. Ia dipaksa melepas sorban di pengadilan. Ia ditendang keluar dari kereta meski punya tiket kelas 1 hanya karena ia bukan orang kulit putih. Orang India dipandang rendah, dibatasi haknya dan diperlakukan sebagai ras bawah. Pengalaman pahit itulah yang mengubah misi Gandhi. Dari sekadar pengacara, ia berkembang menjadi pejuang keadilan. Di sana, Gandhi mulai merumuskan perjuangan tanpa kekerasan, satyagraha, untuk melawan penindasan terhadap komunitas India di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, Gandhi merasakan pahitnya diskriminasi rasial. Ia, seorang pengacara berpendidikan, diperlakukan hina hanya karena kulitnya coklat. Malam itu, di stasiun Pietermaritzburg, ia bersumpah dalam hati, "Aku akan melawan ketidakadilan, tapi tidak dengan kekerasan." Dari sumpah itu lahirlah sebuah senjata baru yang mengguncang dunia, satyagraha, kekuatan kebenaran dan tanpa kekerasan. Tahun 1915, Gandhi pulang ke tanah airnya. India kala itu terjajah Inggris. Rakyat menderita, petani tertindas. Gandhi tidak datang sebagai jenderal dengan pedang, melainkan sebagai seorang fakir berbalut kain sederhana. Dengan garam, doa dan langkah kaki telanjang, ia memimpin bangsa. Ia memboikot barang-barang Inggris. Ia mengajak rakyat menenun kain sendiri. Ia berjalan jauh dalam Salt March, menggarami lautan sebagai tanda melawan pajak yang menindas. Rakyat melihatnya bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai bapak bangsa. Guys, jangan lupa subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasinya, like video dan komen. Terima kasih. Ajaran Gandhi sederhana namun abadi. Ahimsa. Jangan melukai, bahkan musuh sekalipun. Satyagraha. Berpegang pada kebenaran, walau dunia menentang. Kesederhanaan, kekayaan sejati bukan pada harta, melainkan pada hati yang merdeka. Persaudaraan, Hindu, Muslim, Kristen, semua adalah anak dari satu ibu yang sama, India. Akhir yang tragis, India akhirnya merdeka pada 1947. Tetapi perpecahan antara Hindu dan Muslim melahirkan luka. Gandhi menangis melihat saudara melawan saudara.
pada tanggal 30 Januari 1948 di sebuah taman di New Delhi. Gandhi berjalan ke tempat doa. Rakyat mengikutinya dengan penuh cinta. Tiba-tiba suara pistol pecah. Seorang fanatik menembaknya. "Hey Ram, ya Tuhan." Itulah kata-kata terakhirnya. Mahatma Gandhi wafat, tetapi ajarannya tak pernah mati. Dari India, semangatnya menyebar ke seluruh dunia. Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, hingga jutaan manusia lain menyalakan obor perjuangan dengan api yang diwariskannya. Ia mengajarkan pada dunia bahawa kekuatan terbesar bukanlah bom atau senjata, melainkan hati yang penuh kasih dan keberanian untuk berkata, kebenaran akan menang.